Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, selamat pagi dan selamat berjumpa dalam permenungan harian kita pada hari Sabtu, tanggal 23 April 2022. Saudara-saudari terkasih, kedegilan hati dan pemikiran yang sempit biasanya membuat seseorang itu sulit menerima sesuatu di luar dirinya. Sekalipun mungkin sesuatu yang berada di luar dirinya itu adalah benar. Sebab orang-orang yang seperti ini akan selalu menganggap dirinya lah yang benar, dirinya lah yang baik. Dan untuk mempertahankan itu, mereka akan berjuang mencari pembenaran-pembenaran diri. Namun dalam kenyataan hidup, orang-orang seperti ini akan berujung pada situasi terjebak, kesulitan sendiri. Kemudian mereka akan merasa kecewa dan merasa bodoh sendiri atas sesuatu yang sebelumnya mereka anggap benar dan hebat menurut pertimbangan pribadi. Dalam Injil hari ini, penginjil Markus mencoba memaparkan ulang proses yang dialami oleh para murid, mulai dari tidak percaya akan kebangkitan Yesus sampai akhirnya mereka percaya. Dikisahkan ulang bahwa setelah kebangkitannya, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Ketika Maria Magdalena menceritakan itu semua kepada para murid kurang percaya. Selanjutnya, Yesus menampakkan diri kepada dua orang murid yang pergi ke Emmaus. Ketika kedua murid ini juga bercerita, murid-murid yang lain tampaknya juga kurang percaya. Hingga akhirnya Yesus datang dan menampakkan diri kepada ke-11 murid itu. Dan di situ Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Yesus hadir untuk menerangi hati mereka, membuang keraguan dan kedegilan hati para murid. Benar bahwa setelah Yesus membersihkan pikiran-pikiran yang sempit dan kedegilan hati, para murid akhirnya sungguh percaya. Dan pesan Yesus setelah itu adalah bahwa pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Ini adalah perutusan dari Yesus kepada para murid. Untuk perjalanan warta selanjutnya, para muridlah yang mengisahkan tentang siapa Yesus itu dan apa yang dilakukannya. Mereka dengan yakin melayani orang-orang yang membutuhkan. Salah satunya yaitu si lumpuh yang akhirnya mengalami kesembuhan karena murid menyembuhkan dia atas nama Yesus Kristus yang bangkit. Atas pewartaan mereka, tua-tua orang Yahudi dan ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala tidak setuju. Para murid dalam pewartaan selanjutnya juga menemukan orang-orang yang degil hatinya dan yang berpikiran sempit. Mereka berjuang menolak dan membenamkan kebenaran warta yang dibawa oleh para murid. Dan mereka berjuang supaya para murid tutup mulut dan tidak melanjutkan pewartaan. Namun, ketika Yesus sudah hidup serta memberi kuasa kepada para murid, mereka tidak berhenti. Mereka tidak mau diatur oleh imam-imam kepala dan para tua-tua Yahudi. Mereka lebih taat kepada Yesus Kristus daripada harus menaati imam-imam kepala dan tua-tua orang Yahudi. Karena mereka yakin atas nama Yesus, maka segala sesuatunya akan berjalan baik. Benar bahwa ketika para murid menyuruh tua-tua orang Yahudi dan imam-imam kepala untuk memutuskan sesuatu atas pewartaan mereka dan atas diri mereka, para tua-tua dan imam-imam kepala tidak berani menjatuhkan hukuman
kepada mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, dari kisah ini, dari sabda Tuhan ini, kiranya kita juga membuka hati. Hal yang sangat sederhana yang harus kita lakukan adalah jangan berdegil hati dan buanglah pikiran yang sempit. Terimalah Yesus Kristus dan percayalah kepadanya, sebab Dia bangkit mengalahkan segala kuasa-kuasa yang mencoba menghilangkan kebenaran, kebaikan, keselamatan. Mari kita hidup dengan hati yang terbuka, dengan pikiran yang luas, supaya kita tidak terjebak, tidak kesulitan, dan tidak merasa kecewa atau merasa bodoh sendiri karena pikiran-pikiran sempit dan kedegilan hati kita. Semoga Tuhan memberkati. Amin.